Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Batik TV yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam program Bertanya kepada Ustadz. Pak kameramen, ada pertanyaan apa? Silahkan. Tanya atas. Ada dari Tommy Seno. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Fadilah Al-Fatihah itu apa? Karena setelah zikir atau doa pasti diakhiri dengan mengucapkan Al-Fatihah. Apakah fadilah atau keutamaan dari surat Al-Fatihah? Keutamaan dari surat Al-Fatihah ini banyak sekali, ya, dan mungkin kalau dibahas bisa panjang, tapi akan saya simpulkan beberapa poin-poin penting diantaranya. Pertama, Al-Fatihah adalah surat yang diletakkan di awal surat. Kenapa disebut dengan Al-Fatihah? Al-Fatihah artinya pembuka. Nah, karena dia membuka surat-surat yang lain dalam Al-Quran. Yang kedua, dinamakan Al-Fatihah atau pembuka karena dia membuka setiap rakaat sholat. Tidak ada sholat yang tidak ada Al-Fatihahnya. Bahkan dalam setiap rakaat pasti ada Fatihahnya. Jadi kalau kita sholat duhur 4 rakaat, 4 kali Al-Fatihah. Kita sholat taraweh 11 rakaat, 11 kali Al-Fatihah. Kita sholat taraweh 23 rakaat, 23 kali Al-Fatihah. Bahkan sholat jenazah, sholat mayit yang tidak ada rukuknya, tidak ada sujudnya pun ada Al-Fatihahnya. Sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda, la sholata liman la fatihatalah. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Jadi pertama, Al-Fatihah menjadi pembuka dari semua surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, dia menjadi syarat sahnya sholat setiap orang. Kalau ada orang sholat gak baca Al-Fatihah, maka sholatnya gak sah. Itu fadilah yang kedua. Yang ketiga, Al-Fatihah ini punya banyak nama, ya, nama lain, ya, Al-Fatihah, ada Ummul Kitab, ada Ummul Quran, ada Asyafiyah, ada Al-Wafiyah, ada Suratul Hamd, ya, dan lain sebagainya. Itu semua adalah nama-nama lain dari Al-Fatihah. Nah, ada hadis Nabi, ini yang ketiga, yang mengatakan bahwa kullu amalin la yubda'u bil hamdi aqta. Setiap perbuatan atau pekerjaan yang tidak dimulai dengan alhamdu, maksudnya adalah Al-Fatihah, maka dia akan putus berkahnya. Makanya kita lihat banyak di tempat-tempat, di acara-acara itu kan, kadang-kadang Pak Ustadznya atau kiainya akan mengatakan, mari kita buka dengan Al-Fatihah. Ada acara dibuka dengan Al-Fatihah. Bahkan kita mau memulai pekerjaan, memulai dagang, memulai apapun, bahkan memulai belajar, mari kita buka dengan Al-Fatihah. Maksudnya apa? Karena memang di dalam sabda Nabi disebutkan supaya pekerjaan kita ini berkah. Ya, dengan Al-Fatihah tadi itu menjadi berkah. Tapi kalau tidak dibaca dengan Al-Fatihah, ya, pekerjaan kita jadi nggak berkah. Nah, itu fadilah yang keberapa itu? Ketiga, ya. Yang keempat, Al-Fatihah ini disebut juga dengan Asyafiyah, penawar atau obat dari berbagai penyakit. Rasulullah SAW bersabda bahwa Al-Fatihah itu adalah dawaun min kulli da, atau dawa min kulli sam. Al-Fatihah ini adalah obat dari berbagai penyakit atau penawar dari berbagai racun. Makanya kadang-kadang kita seringkali berdoa, mari kita doakan untuk kesembuhan saudara kita atau kesembuhan kita. Al-Fatihah, dia menjadi wasilah dari kesembuhan penyakit kita. Bahkan kita sendiri kalau sakit itu mau minum obat misalnya, ya, itu ikhtiar. Kita berobat ke dokter, dapat obat itu ikhtiar. Tapi, ya, begitu kita mau minum obat, baca bismillah. Syukur-syukur baca Fatihah. Karena itu bagian dari wasilah untuk kesembuhan, mengharap kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi
fadilah yang berikutnya adalah Al-Fatihah bisa menjadi wasilah untuk kesembuhan dari berbagai penyakit atau penawar dari berbagai racun. Fadilah yang berikutnya lagi apa? Al-Fatihah ini bisa menjadi doa kita untuk baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Maka kadang-kadang kita doakan saudara kita yang sedang berjuang menuntut ilmu, yang sedang kuliah, mudah-mudahan dimudahkan Allah, lulus dengan baik, ujiannya bagus, Al-Fatihah. Berarti kita berikan doa itu kepada orang yang masih hidup, ya, pada anak-anak kita yang sedang berjuang sekolah dan lain sebagainya, atau saudara-saudara kita. Ini ada teman-teman kita lagi mau mulai bisnis baru, buka warung dan seterusnya. Mari kita doakan dengan Al-Fatihah, kan gitu. Tapi juga yang sudah meninggal, ya. Jadi kita kalau ziarah kubur atau kita nggak usah ziarah kubur, dari rumah kita mau ngirim doa kepada yang sudah meninggal, orang tua kita, saudara kita, atau mbah-mbah kita, atau guru-guru kita, kiai-kiai kita, masyayikh-masyayikh kita. Dengan apa kita ngirimnya? Al-Fatihah. Mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk fulan, 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 fulan. Nah itu nyampe itu Fatihah itu kepada mereka. Mereka yang dikubur itu merasa ada kiriman Fatihah. Nah kalau yang ngirim itu banyak, oh itu mereka seperti itu mendapat kucuran air, seperti orang yang dahaga, haus di tengah-tengah padang pasir, tiba-tiba ada orang yang membawakan segelas air, dahaganya akan hilang. Nah, Fatihah bagi orang yang sudah meninggal itu apa fungsinya? Meringankan siksa kubur, meluaskan kuburannya, ya, menerangi kuburannya, dan mendapatkan magfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini fadilah yang kesekian kali dari Al-Fatihah. Nah, berikutnya lagi ada satu fadilah lagi yang mungkin penting kita baca adalah Al-Fatihah ini menjadi surat yang paling sering kita baca, ya. Dan ada satu inti Fatihah itu adalah apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita mohon petunjuk pada Allah. Doa yang sering kita ucapkan kepada Allah adalah doa ihdinas siratal mustaqim. Termasuk doa pertama yang kita baca dalam sholat sebelum doa-doa yang lain. Maksudnya adalah melalui Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, kita mohon petunjuk pada Allah dan mohon ditetapkan selalu berada dalam petunjuk, tidak menyimpang, tidak tergoda, tidak tergelincir. Tetaplah dalam petunjuk di jalan yang lurus. Mudah-mudahan beberapa fadilah Al-Fatihah yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.